Kak Ruby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu lihat semuanya udah masuk semua ya. Iya, Bu. Kepada saudari Tri Pratiwi, mohon dulu dipimpin doanya supaya kita belajar agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kegiatan kita pada malam hari ini. Pada saudari Tri Pratiwi, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih ya Tri Pratiwi. Hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda mencintai Allah dan khauf. Kemudian manfaat raja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu akan mengirim PPT-nya atau materinya ya. Silakan dilihat dan diperhatikan. Iya, Bu. Dan nampak kan semuanya? Belum, Bu. Ah, Bu. Coba dulu perhatikan sebentar ya. Kemudian Ibu akan memberikan materi sedikit tentang materi kita ini. Sudah? Iya, Bu. Nah, malam hari ini kita akan mempelajari tentang tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di mana salah satu tanda-tanda orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terapkan dengan melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan puasa Senin Kamis, kemudian sunnah-sunnah Rasul yang lainnya. Kemudian tanda yang kedua adalah mencintai Al-Quran, yaitu dengan membaca dan menerapkan apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran itu. Nah, materi selanjutnya adalah tanda-tanda khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tanda-tanda tersebut dapat kita lihat dari tampaknya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjaga lisan dari perbuatan dosa. Maksudnya menjaga lisan ini adalah tidak mengatakan atau membicarakan hal-hal yang kotor dan selalu membicarakan hal-hal yang baik. Kemudian menjaga pandangan dari kemaksiatan dan menjauhi makanan yang haram. Kita sebagai umat muslim ini harus menjaga makanan kita dari makanan yang haram. Sebisa mungkin kita harus menjauhkan makanan yang haram ini dan memakan makanan yang halal. Selanjutnya materinya adalah manfaat roja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manfaat dari roja ini adalah tenang dalam menghadapi kesulitan. Di mana setiap muslim yang memiliki sifat roja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu tenang dalam menghadapi kesulitan. Dia tidak gentar karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan masalah ini dan solusi dari masalah ini juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya. Kemudian adalah manfaat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manfaatnya adalah tidak mudah dikuasai oleh setan. Umat muslim
yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak mudah dikuasai oleh setan. Di mana kalau misalnya dia keinginannya tidak terpenuhi, maka dia selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah dikuasai oleh setan. Nah, selanjutnya eh, Ibu mau nanya nih kepada Saudari Alia Arpina. Iya, Bu. Coba dulu jelaskan, adakah atau apa pengalamanmu yang terkait dengan materi kita pada malam hari ini? Atau dia tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, roja, khauf dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dulu ceritakan kepada kita semua. Tidak, tidak mudah putus asa, Bu. Apa nak? Nggak dengar ini. Nggak bisa. Saudari Ali Arpina, mungkin jaringan dari Saudari Ali Arpina ini sedang nggak baik ya. Kalau Saudari Rosdiana Sapitri, coba dulu ceritakan pengalaman terkait tawakal, roja, khauf, dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, tentang muhabbah Ibu, Tentang apa? muhabbah itu kita ketika ingin atau misalnya melihat duit di jalan atau uang yang jatuh di jalan itu kita tidak mengambilnya Ibu, tapi membiarkannya karena Allah itu maha melihat Ibu. Jadi kita takut nanti dikatakan sebagai pencuri Ibu. Oh, itu baik ya. Kalau misalnya ada uang di tengah jalan, nggak usah ambil, terus dimasukkan ke kantong sendiri ya. Karena Allah itu maha melihat setiap apa yang kamu perbuat. Lebih bagusnya lagi, kalau misalnya ada uang di tengah jalan, ambil aja, terus bawa ke masjid, infakkan gitu kan. Ya Bu. Kalau saudari Sania Ulfa, coba dulu ceritakan pengalamannya terkait materi kita pada malam hari ini. Tentang tentang tawakal Bu. Tawakal, coba dulu ceritakan. Tawakal itu kan Bu berharap kepada Allah. Ya, Maksudnya berharap berserah diri. berserah diri kepada Allah. Maksudnya itu Ibu seperti sholat, puasa. Seperti itu Bu. Itu pengalaman sadari terkait tawakal ini kepada Allah. Iya Bu, berserah diri. Setelah kita berusaha gitu kan, kalau misalnya ada keinginan, Iya Bu. baru kita setelah usaha diiringi dengan doa, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa hasil dari usaha kita tersebut. Itulah dengan yang dinamakan dengan tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa hasil yang akan kita peroleh di akhir nanti. Iya Bu. Kalau contoh ini mahabbah itu contohnya kayak saudari Rosdiana tadi kan, puasa 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 Senin Kamis, mendirikan sholat, membaca Al-Quran. Contoh khauf, kalau misalnya kita ingin melakukan zina, jadi kita itu nggak jadi melakukan perbuatan tersebut karena kita tahu bahwa Allah itu maha melihat, lagi maha mengetahui. Jadi kita nggak boleh itu melakukan zina kan, karena Allah itu maha mengetahui, lagi maha melihat atas apa saja yang kita perbuat.
Nah, selanjutnya coba dulu Saudari Rosdiana Sapitri jelaskan dulu terkait materi kita pada malam hari ini. Apa yang bisa diambil hikmahnya dari materi kita? Saudari Rosdiana? Iya, Ibu. Hikmah yang dapat kita ambil dari materi kita itu itu kita merasa tercukupi Ibu dari semua kebutuhan, karena ketika ada barang atau ketika kita ingin memiliki sesuatu, kita merasa tercukupi Ibu. Seperti sifat yang muhabbah Ibu. Dia? Dari mana nih Saudari Rosdiana? Kok nggak ada lagi? Udah siap review materi ini? Atau ada lagi yang mau dijelaskan? Paham? Naam. Oh, udah selesai ya reviewnya. Bu. Terima kasih Saudari Rosdiana. Jadi dalam kehidupan ini kita harus serahkan kepada Allah SWT setiap apa urusan kita di dunia ini. Karena sesungguhnya kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Kepada Saudari Tri Pratiwi, silakan ditutup kembali pembelajaran ini dengan doa. Kepada Saudari, Subhanakallah wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu. amin. Terima kasih Saudari Tri Pratiwi. Semoga materi hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ibu nanti akan mengirimkan asesmennya atau evaluasinya terkait materi ini. Kepada saudari-saudari ini nanti dijawab ya Google Form ini. Iya, Ibu. Udah tahu kan tugasnya apa? Belum Ibu. Belum. Belum dikasih Ibu. Oke. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan mau tidur. Nah.